أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali di channel kajian online tiap Jumat, dan kali ini kita sudah sampai di pekan keempat dari bulan Muharram. Masya Allah ya teman-teman, tak terasa sudah hampir berlalu 1 bulan kalender Hijriah kayak gitu ya Muharram. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu akhir dari bulan Muharram, di mana bulan Muharram ini disebut Syahrullah atau bulannya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Jadi salah satu bulan haram kita dapat memanfaatkan untuk melakukan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabarnya hari ini semuanya sehat kan teman-teman ya. Semoga semua teman-teman sehat, baik yang ada di grup maupun yang tidak ada di grup seperti itu. Amin ya robbal alamin. Pekan keempat waktunya kita bahasanya adalah tazkiyatun nafs. Dan kali ini kita lanjutkan teman-teman bahasan tazkiyatun nafs sampai ke pilar yang kedua. Hari ini kita bahas pilar kedua dari tazkiyatun nafs, yaitu memahami hakikat dunia kayak gitu ya. Teman-teman rahimakumullah, memahami hakikat dunia kayak gitu ya. Sekarang apa itu dunia kayak gitu? Kita masih ingat bahasan kemarin, yaitu terkait dengan keajaiban penciptaan. Kita kemarin bahas terkait dengan alam bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Dan sekarang kita bahas tentang hakikat dunia kayak gitu ya. Kemarin bahasan keajaiban penciptaan kita mengetahui bahwasanya dunia itu yang meliputi 7 lapis langit dan bumi kayak gitu, yang beserta seluruh isi yang ada di dalamnya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah ya. Sekarang apa itu dunia? Berarti kan sudah tersebut ya, bahwasanya dunia itu salah satu alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekalian saya memberikan informasi. Kemarin kan saya menjelaskan bahwasannya saya belum mengetahui kayak gitu ya kata alam dalam Al-Quran kayak gitu. Jadi sampai sekarang juga kata alam dalam bentuk mufradnya maksudnya teman-teman ya. Kalau terkait dengan alam sendiri dalam bahasa Arab itu ada teman-teman. Saya kemarin sampai tanya ke Ustadz saya yang ngajarin ulumul Quran kayak gitu ya terkait dengan hal ini itu. Dan setelah itu saya juga buka di tafsirnya Ibnu Katsir kayak gitu ya. Setelah kajian kemarin, setelah kanal kemarin itu saya langsung buka-buka lagi kayak gitu. Dan alhamdulillah dapat petunjuk kayak gitu dari situ ya. Saya sendiri setelah dikasih tahu bentuk mufradnya itu ternyata alam. Ya memang itu secara di kamus itu ada teman-teman. Setelah dikasih tahu itu saya buat kamus, ternyata di kamus memang ada. Saya kurang teliti berarti kemarin itu ketika membuka kamus itu. Nah di kamus itu ya alam katakan alam itu. Kemudian di tafsirnya Ibnu Katsir itu diperjelas lagi bahwasanya alam itu sebenarnya adalah masdar dari alamah. Kenapa kok begitu? Karena memang keberadaan dari alam itu adalah bukti tanda kayak gitu dari keesaan Allah, dan itu semua adalah makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, teman-teman, kemudian dalam Al-Qur'an memang secara umum ya itu kata alam itu disebut dalam bentuk jamaknya kayak gitu. Nah, paling sering kita ucapkan kayak gitu ya dalam Quran surah Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu adalah bentuk jamak dari kata alam, alamin ya, alamin, al-alamin kayak gitu.
Itu saya juga kemarin buka dalam tafsirnya Ibnu Katsir kayak gitu ya, terkait dengan alamin kayak gitu. Jadi memang mayoritas dalam Al-Quran penyebutan kayak gitu ya, bukan mayoritas ya, maksudnya penyebutan dalam Al-Quran itu terkait dengan alam itu adalah dalam bentuk jamaknya kayak gitu. Di situ ketika disebut dalam bentuk jamaknya, nah ini teman-teman ada keajaibannya kayak gitu ya. Jadi tidak disebut dalam bentuk mufradnya kayak gitu ya. Kalau dalam bentuk mufradnya itu dalam kamus saya diartikan alam itu ya alam atau kemudian yang lain selain daripada Allah kayak gitu. Berarti seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini bisa disebut sebagai alam kayak gitu. Makanya tadi disebutkan bahwasanya dia adalah masdar dari alamah kayak gitu. Yang alamah sendiri itu artinya adalah tanda bukti. Jadi bukti semua itu adalah makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, ketika alam tadi itu dalam Al-Qur'an disebutkan dalam bentuk jamaknya, Masya Allah Subhanahu, Masya Allah itu ya teman-teman ya. Di sini tuh ada hal yang luar biasa yang ingin Allah sampaikan kayak gitu ya. Ketika disebutkan dalam, misalkan saya ambil contoh dari tadi itu dalam Quran surah Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah ya, Rabbil alamin, Rabb alamin, semesta alam, seluruh alam kan ya, artinya begitu. Nah, ternyata teman-teman kita ketahui bahwasanya secara ringkas kayak gitu ya, tadi itu alam tujuh lapis langit dan bumi tadi itu kan hanya disebut dengan satu kata, ringkasnya adalah dunia kayak gitu. Berarti kemudian kita sebut alam dunia kayak gitu. Tapi kemudian teman-teman, itu kan alam dunia itu alam yang bisa dijangkau oleh manusia, meskipun belum sampai keseluruhan mampu manusia jangkau seperti itu ya. Ada juga alam yang itu tidak bisa dilihat oleh manusia kayak gitu. Contoh paling mudah adalah alam barzah. Alam barzah kita nggak bisa menjangkaunya kayak gitu. Tapi itu ada kayak gitu ya. Terus kemudian berikutnya alam nanti yang kita akan temui setelah kiamat kayak gitu, yaitu alam akhirat kayak gitu. Nanti ketika bilang kita ngomongin alam dunia kayak gitu ya, itu masih ada yang alam, tadi kan saya masih membagi 3, alam dunia, alam barzah, sama alam akhirat. Nah, alam dunia sendiri itu masih ada yang goib, ada yang nampak kayak gitu, bisa kita lihat. Misalnya alamnya para malaikat, alamnya jin, itu kan kita nggak bisa melihat kayak gitu. Terus kemudian yang nampak misalnya di alamnya manusia, kita bisa melihat semua manusia, alamnya binatang, tempat hidupnya binatang. Kemudian makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya yang bisa kita lihat kayak gitu. Jadi ketika disebut Rabbil Alamin dalam surah Al-Fatihah ayat 2 tadi itu ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Rabb semesta alam, Rabb semua alam kayak gitu. Jadi meliputi seluruh alam yang saya sebutkan tadi itu beserta seluruh isinya kayak gitu tuh. Jadi semua adalah tadi itu Rabbal Alamin, berarti Rabbal Alamin itu kan, Rabb itu adalah Tuhan ya, atau kemudian pemilik kayak gitu. Jadi Rabbal Alamin, kalau misalkan tadi dalam surah Al-Fatihah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam ya, maka kemudian seluruh alam tadi itu yang saya sebut tadi itu adalah miliknya Allah, dan Allah Al-Khaliq penciptanya, dan Allah Tuhan bagi seluruh alam tadi itu gitu loh. Jadi Masya Allah, karena kemudian Allah menyebut kata alam dalam bentuk jamaknya dalam Al-Quran itu ternyata ada maksud yang seperti itu. Nah itu subhanallah, Masya Allah, saya ketika menyiapkan ini kayak itu bahasan ini ya, itu tuh ya Allah, ternyata ada seperti ini yang Allah kehendaki, yang kau kehendaki ya Allah, ketika engkau sebutkan kata alam itu selalu dalam bentuk jamaknya di dalam Al-Quran kayak gitu. Jadi gitu teman-teman, jadi dunia itu adalah salah satu alam ciptaan Allah yang meliputi 7 lapis langit dan bumi, yang itu semua diciptakan oleh Allah dan ditundukkan untuk manusia kayak gitu, sebagaimana
Kemarin yang sudah kita kupas sedikit ya dalam Quran surah Luqman ayat 20 itu yang terkait dengan ayat itu gitu. Jadi ini terkait dengan alam dunia kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi itu dunia itu sudah jelas ya, maksudnya dari sisi apa ya, sisi bahwa dia itu adalah salah satu alam ciptaannya Allah, itu sudah jelas kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada memahami hakikat dunia. Terus dunia yang seperti tadi itu gimana gitu? Apa itu hakikatnya kayak gitu? Terus kemudian bagaimana harusnya kita kayak gitu ya menghadapi dunia kayak gitu ibaratnya ya, agar kemudian kita itu bisa sampai kepada hal yang ingin kita raih dari tazkiyatun nafs, yaitu kita bisa meraih pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang diridhai oleh Allah, dan kita bisa mencapai pada derajat nafsul yang mutmainnah gitu ya. Jadi kita memahami hakikat dunia, saya ambilkan satu ayat dalam Al-Quran. Teman-teman rahimakumullah, ini ayat yang saya ambil adalah Quran surat Al-Hadid ayat 20 kayak gitu. Di situ di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kamasali ghoithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati adabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Di ayat ini kita teman-teman, ini ayat yang semisal ini, tidak hanya ini ya teman-teman, ada beberapa, tapi yang menurut saya lebih lengkap untuk bahasan kita saat ini yaitu terkait dengan memahami hakikat dunia itu ini ayat ini kayak gitu. Di ayat ini kayak gitu Allah Subhanahu wa taala itu mengabarkan teman-teman apa itu dunia. Dunia adalah gitu ya. Di situ ilhamu kayak gitu ya, ketahuilah oleh kalian annama kayak itu bahwasanya al hayatud dunya, kehidupan ad-dunya, kehidupan yang kemudian disebati dengan nama dunia kayak gitu adalah kayak gitu ya. Jadi al hayatu di situ kalau dalam apa ya, dalam secara posisi dia dalam kalimat kayak gitu, dia itu adalah sebagai mubtada dengan khobarnya adalah la'ibun kayak gitu. Jadi kehidupan dunia itu adalah kayak gitu. Saya kalau memudahkan memahami terkait dengan mubtada khobar itu biasanya saya mengartikan adalah gitu. Jadi kalau adalah itu itu posisinya sebagai khobar dari mubtada kayak gitu. Jadi di sini kehidupan dunia itu adalah yang pertama la'ibun kayak gitu. Jadi Allah di situ menerangkan dunia itu adalah laib. Laibun itu teman-teman, itu artinya adalah kalau dalam kamus permainan, sama dengan di terjemahan ini kayak gitu. Kalau permainan, kehidupan dunia itu adalah permainan kayak gitu. Kalau namanya permainan berarti nanti di situ ada peran serta nafsu dalam diri manusia dalam mengarungi kehidupan ini kayak gitu. Kalau kemudian dikatakan permainan sebagaimana permainan, maka di situ nanti ketika ada nafsu di dalamnya, maka ada persaingan di antara sesama manusia. Ada kemudian
keinginan untuk berkuasa, menguasai, memiliki kayak gitu, ingin menang kayak gitu. Nah, itu sifat permainan. Dunia itu juga begitu kayak gitu loh, ya. Terus kemudian berikutnya apa? Walahwun, ya. Lahwun itu bisa diartikan senda gurau, bisa diartikan juga hiburan kayak gitu. Namanya hiburan, senda gurau itu sesuatu yang ada kesenangan yang didapatkan, tapi sesuatu yang hiburan itu nggak kekal, teman-teman. Ya, di dunia itu Allah memberi banyak hiburan kayak gitu ya di dunia ini ya. Hiburan itu bisa jadi kalau dalam keluarga misalkan hiburan bagi orang tua apa? Anak-anak mereka kayak gitu. Istri-istri mereka kayak gitu. Atau kemudian kayak yang terdapat di alam, Allah memberi banyak sekali hiburan di alam semesta ini ya. Ada pantai yang bisa dinikmati ya. Ada gunung ya. Dan pemandangan langit yang begitu indah, itu semua menghibur manusia. Tapi namanya hiburan, ya nggak selamanya terus kayak gitu. Terus hiburan, maksudnya tidak selamanya kayak gitu ya. Senangnya berarti juga tidak selamanya. Berikutnya apa? Watafahurum bainakum ya. Saling berbangga-bangga di antara kalian ya. Nah, itu ya sudah nampak dari awal tadi itu ketika dikatakan lahwun, bukan lahwun ya, laib kayak gitu ya. Ketika dikatakan laibun, kemudian diteruskan walahwun, wazinatun. Ada yang terlewat ya sebelum watafakhurun, yaitu wazinatun yang ketiga. Tadi yang pertama adalah laibun, yang kedua lahwun, yang ketiga adalah wazinatun ya. Dan perhiasan kayak gitu. Namanya perhiasan, seseorang pasti merasa senang dengan perhiasan itu ya. Misalkan hiasannya manusia itu, misalkan perempuan tuh biasanya kan mengkasih kutek-kutek ke tangannya biar ya selain mengikuti petunjuk dari Rasulullah untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan tuh kan hiasan bagi kuku kayak gitu ya, senang kayak itu, ada rasa senang kayak gitu. Demikian itu contoh yang ringan sekali kayak itu. Mungkin hiasan yang lain kalau kita merujuk pada Quran surah Ali Imran ayat 14, di situ perhiasan zuyina linnasi hubbus sahawati minan nisa wal banin dan seterusnya itu, perempuan, anak-anak, kendaraan ya, harta, sawah, ladang dan seterusnya kayak gitu. Itu disebut sebagai zina, perhiasan kayak gitu. Dan itu memilikinya juga tidak seterusnya gitu loh. Jadi dari kata wazinatun tadi itu Allah ingin menerangkan enggak seterusnya dimiliki perhiasan itu. Teman-teman kalau punya anting atau kalung kan bisa jadi selang beberapa tahun sudah dijual, ditukar dengan yang lain. Nah itu sifat perhiasan gitu tuh, dimiliki nggak selamanya. Berarti yang di dunia ini juga nggak selamanya dimiliki kayak gitu. Entah yang memiliki meninggal atau kemudian yang memiliki itu meninggalkan apa yang dimiliki, seperti itu. Terus kemudian sifat, bukan sifat ya. Kemudian khobar yang keempat yaitu tadi yang pertama laib, walahun, wazinatun, yang keempat apa? Watafahurum ya, berbangga-bangga bainakum. Ya tadi dari awal dari laibun, maka wajar kalau kemudian watafakhurun bainakum, saling berbangga di antara kalian. Tadi itu karena apa? Karena laib tadi itu kan ada nafsu di situ. Ketika ada nafsu, salah satu bentuk realisasi nafsu itu apa? Saling berbangga kayak gitu. Berikutnya apa? Khabar berikutnya watakasuru ya, watakasuru fil amwal wal aulad, dan saling memperbanyak. Takasur ya, memperbanyak, saling memperbanyak keturunan, saling memperbanyak fil amwal, harta
Kalau kita ngomongin awal itu berarti bukan hanya uang teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya awal atau harta itu ya semua yang memiliki nilai itu bisa dikatakan sebagai harta ya, sebagai kekayaan kayak gitu. Nah kemudian ya kita bisa melihat fakta kalau kemudian tadi itu di awal dari laib, terus kemudian ada saling memperbanyak harta dan anak, itu sudah sewajarnya di situ. Kalau terkait dengan anak ya memang Rasulullah sendiri senang melihat umatnya itu jumlahnya banyak seperti itu ya. Selain dari diri manusia sendiri itu senang kayak gitu memiliki banyak keturunan seperti itu. Nah, saya berhenti sampai di sini dulu teman-teman. Dari sini kita mengetahui hakikat dunia teman-teman ya. Allah di ayat ini sudah mengabarkan bahwasanya dunia itu adalah laibun, dunia itu adalah lahwun, dunia itu adalah zinatun kayak gitu. Kemudian yang keempat apa? Watafahurun bainakum, berbangga-bangga. Yang kelima saling memperbanyak harta dan anak. Nah, ini yang dikabarkan oleh Allah terkait dengan hakikat dunia. Dari situ, dari 5 berarti ya teman-teman ya, dari apa yang dikabarkan oleh Allah terkait dengan dunia tadi itu, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dunia itu yang pertama, di dunia kita akan merasakan kesenangan, tapi senangan itu sesaat, gak abadi. Rasa senang itu sebentar kita rasakan. Terus kemudian berikutnya apa? Di dunia ini pasti ada yang ingin unggul, ingin menang, itu ada. Dan dunia ini sifatnya semu kayak gitu, fana, gak abadi. Semua tadi alam tadi itu ya, selain yang lain daripada Allah itu sifatnya adalah fana. Artinya apa? Tidak kekal ya, ada akhirnya. Langit bumi juga ada akhirnya, makanya Allah kabarkan ada kiamat kayak gitu. Terus berikutnya apa? Melalaikan. Dunia itu melalaikan. Berikutnya apa? Yang paling parah itu, bukan parah ya, maksudnya itu dunia itu hina, rendah kayak gitu teman-teman. Ketika Allah sebutkan ketika Allah kabarkan sebagai laibun walahwun, tadi itu menunjukkan dunia itu rendah. Nah, dari itu semua kita sudah mengetahui hakikat dunia, dan ini bekal pemikiran yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang mukmin kayak gitu. Nah, dari situ Allah berikutnya menerangkan dalam Quran surah Muhammad ayat 36. Teman-teman rahimakumullah, di surah 36 ya, Quran surah Muhammad itu Allah menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Shadaqallahul 'azim. Artinya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Wa in tu'minu, dan jika kalian tuh beriman, wa tattaqu, dan kalian tuh bertakwa, yu'tikum ya, akan diberikan kepada kalian itu ujurakum, pahala untuk kalian. Wa la yas'alkum, dan tidaklah ya Allah, dan tidaklah dia Allah kayak gitu ya, itu akan meminta harta-harta kalian kayak gitu. Dari ayat ini ya, saya ingin menjelaskan kayak gitu ya teman-teman ya. Ketika dunia tadi itu dikabarkan oleh Allah sebagai laibun walahwun zinatun dan seterusnya tadi itu, maka di antara manusia itu ada yang amanu wa tattaqu, ada yang beriman, ada yang bertakwa kayak gitu. Dan ada juga yang kemudian nanti itu yang dia terlena dengan dunia. Berarti di dunia itu pasti ada dua kelompok yang beriman, dan dua kelompok berikutnya dia tidak beriman kayak gitu. Ini dilihat dari sisi manusianya kayak gitu. Terus kemudian kalau dilihat dari sisi apa yang kemudian akan terjadi pada manusia, nah itu bisa kita ambil dalam ayat yang lainnya. Teman-teman rahimakumullah, dalam Quran surah An-Nisa ayat 79 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Arti ayat dari itu, ma apa-apa ya asabaka menimpamu min hasanatin berupa kebaikan faminallah itu dari Allah. Wama dan apa-apa apapun kayak gitu ya, di situ diartikan asobaka menimpamu kayak itu min berupa sayi'ah keburukan kayak gitu ya, famin nafsik itu dari dirimu sendiri. Wa arsalnaka dan kami telah mengutus kepada kamu kepada manusia kayak gitu, maksudnya keseluruhannya arsalnaka linnasi kepada manusia semuanya rasulah, seorang rasul, wa kafa billahi syahida dan cukuplah Allah menjadi saksi. Dari ayat ini saya ingin menerangkan teman-teman bahwasanya apa yang akan menimpa manusia, yang akan dialami manusia di dunia tadi itu, yang Allah kabarkan tadi itu dalam Quran surah Al-Hadid ayat 12 itu, nanti itu yang akan menimpa manusia itu ada dua, yaitu kebaikan sama keburukan kayak gitu. Dan kebaikan keburukan itu ya begitu silih berganti akan terus dialami oleh manusia ya. Dan itu sudah Allah terangkan juga dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Nah, teman-teman rahimakumullah, di ayat Al-Anbiya 35 itu Allah telah menerangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Ya, artinya itu kami akan menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi, teman-teman, ya. Di ayat ini, dua ayat tadi An-Nisa 79 sama Al-Anbiya 35 itu, kita itu bisa menyimpulkan bahwasanya di dunia ini akan dihadapi oleh manusia itu ada dua, yaitu kebaikan dan juga keburukan. Nah, kebaikan itu misalkan berupa nikmat, itu kebaikan tuh yang biasa disebut manusia dengan nikmat kayak gitu. Entah itu nikmat kedudukan, nikmat posisi, nikmat keluarga, nikmat harta, ataupun nikmat-nikmat yang lainnya. Pokoknya itu yang manusia sebut nikmat lah, menyenangkan bagi dia, tidak menyedihkan perasaan dia, tidak membuat tidak membuat bingung kepala dia gitu ya, nikmat kayak gitu. Nah, ketika berupa nikmat itu nanti yang muncul dalam diri manusia itu apa? Bisa muncul dalam diri itu rasa bangga, rasa senang ya, terlena, bahkan sampai pada tataran sombong, entah dengan hartanya, kedudukannya, keluarganya, anaknya, ataupun bahkan ilmunya, misalkan kayak gitu ya. Apa-apa yang pokoknya menyenangkan dibanding kebaikan kayak gitu, itu bisa menumbuhkan dalam diri manusia itu tadi itu rasa perasaan sombong, bangga, senang, atau bahkan kemudian terlena kayak gitu ya. Ketika seperti itu, maka kemudian disinilah posisi pentingnya tazkiyatun nafs. Ketika dalam pikiran seorang kita itu sudah ngerti, oh ini nikmat dari Allah, ini tiba-tiba harta misalkan berekonomi kemudian oleh Allah dijadikan lancar sehingga banyak sekali harta yang diperoleh kayak gitu. Atau kemudian karir melonjak terus naik, terus dari staf sampai kemudian menjadi direktur kayak gitu ya. Terus kemudian itu bibit-bibit dalam diri manusia itu pasti ada, kemudian rasa senang, bangga, sampai kemudian bisa sombong, terlena itu bisa. Maka ketika sudah paham seperti ini, disitulah kemudian
pentingnya tazkiyatun nafs, segera sadar tadi itu sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa 79, ma'asobaka min hasanatin faminallah. Maksudnya semua nikmat tadi itu dari Allah, langsung dibersihkan diri kita. Ingat kepada Allah ketika diberi nikmat, apa berarti yang harus dilakukan? Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu yang pertama. Itu adalah proses tazkiyatun nafs, teman-teman. Ketika mendapatkan nikmat, yang dilakukan adalah bersyukur. Ketika teman-teman mendapatkan nikmat kemudian bersyukur, itu sudah tazkiyatun nafs yang pertama itu. Mensucikan diri kita, itu. Bersyukur kepada Allah, kita nyadari ini dari Allah, bukan dari kerja kita sendiri, kayak gitu. Terus kemudian apa berikutnya? Jalan untuk istiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dikasih nikmat kayak gitu. Jadi kalau sudah dikasih nikmat, misalkan teman-teman keluarganya adem ayem, ekonomi juga mapan, gak ada masalah kayak gitu. Nah, tazkiyatun nafs harus dihidupkan, teman-teman. Jalankan itu sebagai tempat untuk kemudian semakin istiqomah mentaati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sudah dicukupin kayak gitu? Jangan malah sebaliknya lalai kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga apa? Ya tadi kalau yang pertama itu kita bersyukur, kemudian yang kedua jadikan nikmat itu sebagai jalan untuk menambah ketaatan. Kemudian proses tazkiyatun nafs yang ketiga apa? Menjaga eksistensi nikmat itu. Jaga, kalau sudah dikasih nikmat itu dijaga eksistensinya kayak gitu. Artinya apa? Ketika misalkan teman-teman dikaruniai keturunan, kan bagi teman-teman yang sudah berkeluarga gitu, rawat, jaga, pelihara keturunan teman-teman semuanya itu. Kalau dikasih misalkan kemudian harta kayak gitu, jalankan harta itu sebagaimana yang Allah perintahkan. Itu salah satu cara menjaga eksistensi nikmat yang telah Allah berikan kayak gitu. Jadi ini tazkiyatun nafs begitu, teman-teman. Jadi kalau sudah punya pemikiran seperti ini, kayak itu perasaan yang begitu, kita akhirnya ya tadi itu tenang kayak gitu. Maksudnya bisa sampai nanti pada posisi kita bisa berproses untuk meraih apa yang disebut oleh Allah sebagai nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena kita dari ini loh juga miliknya Allah. Mungkin memiliki ya berapa saat ketika nikmat itu kayak itu. Kalau sudah meninggal juga nggak akan ada lagi kayak itu loh. Jadi sehingga itu membersihkan dari sombong, bangga, lalai dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu yang apa yang menimpa manusia berupa kebaikan. Berikutnya, yang kedua tadi itu apa yang akan menimpa manusia? Keburukan, musibah. Ya, jadi musibah kalau kita merujuk kepada ayat An-Nisa ayat 79 itu musibah itu ada musibah baik. Ya, maksudnya tadi itu berupa nikmat, kan menimpa asobah, menimpa manusia yang baik. Ada juga yang kedua apa? Keburukan kayak gitu. Nah, kalau keburukan itu misalkan ya kematian. Kalau kita merujuk ke Quran surah Al-Baqarah ayat 155, itu lebih terang ya. Allah menyebut apa aja nanti musibah yang dalam kacamata manusia itu adalah keburukan kayak ya dalam kacamata manusia keburukan kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman rahimakumullah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Allah di situ sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqshin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Di situ artinya walanabluwannakum ya, dan sungguh kami itu pasti menguji kalian itu dengan sesuatu yang minal khauf berupa ketakutan, walju kelaparan, wa naqsim minal awal dan kekurangan harta, wal anfus jiwa, wasamarat dan buah-buahan, wa basyiris sabirin dan kabarkanlah bagi orang-orang yang bersabar. Ya Allah teman-teman rahimakumullah, jadi dari ayat ini tuh sudah jelas ya, setiap manusia itu akan diuji oleh Allah kayak gitu, akan ditimpakan musibah yang semua yang disebutkan di ayat ini itu dalam kacamata manusia nggak nyenangkan kayak gitu loh. Ya itu yang disebut dengan keburukan tadi itu ya di ayat yang lain kayak gitu. Nah, ketika ditimpa seperti ini kayak gitu ya, yang itu ya nggak enak hati kayak gitu ya, maksudnya nggak menyenangkan kayak gitu, bikin
perasaan nggak aduh sedih kayak gitu ya, atau kemudian pikiran jadi lunglai kayak gitu ya dengan ditimpa ujian yang seperti ini kayak gitu, itu dalam diri manusia bisa menghasilkan apa? Yang pertama, bisa menghasilkan shock kayak gitu. Shock ya. Misalkan diuji dengan apalah salah satu yang ada disebutkan dalam 155 itu, apakah hartanya kemudian kurang, ekonominya susah kayak gitu ya, atau kemudian dengan hal-hal yang sedikit kayak gitu, atau kemudian kematian kayak gitu ya, atau kemudian kehilangan hal yang lainnya kayak itu ya, itu bisa shock ya. Kemudian bisa apa? Putus asa ya, putus asa. Bisa menimbulkan pula apa? Mengeluh, resah, gelisah. Itu ya begitu, ketika ditimpa hal yang itu bagi dirinya dirasa itu tidak menyenangkan ya. Itu dalam diri manusia bisa muncul seperti itu, ya mulai dari shock, sedih, mengeluh, gelisah, putus asa. Nah, dalam posisi seperti inilah kemudian harus tazkiyatun nafs. Apa yang harus dilakukan? Ingat tadi itu dalam Quran surah An-Nisa sama Al-Anbiya 35 sama An-Nisa 79. Sama Al-Baqarah ayat 155 kayak gitu. Bahwasanya Allah itu pasti menguji ya, bahwasanya keburukan itu dalam Quran surah An-Nisa 79 itu datanya dari kalian. Maka di sini teman-teman bisa diklasifikasi ya, musibah yang dikatakan oleh dalam kacamata manusia buruk atau dalam Al-Quran jadi dikatakan buruk tadi ya, keburukan itu bisa dua. Yang pertama itu memang kodok kayak gitu ya, berarti di situ ya memang kodok, Allah berkehendak menimpakan keburukan kayak itu ya sebagai ujian. Yang kedua adalah disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh manusia sebagaimana di An-Nisa 79 tadi itu. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Berarti di situ ada musibah itu yang Allah turunkan itu karena akibat dari perbuatan manusia ya, sebagaimana Allah dalam Quran surah apa itu saya lupa, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas itu. Terus kemudian di kelanjutan ayatnya itu kan Allah timpakan sebagian dari akibat dari perbuatan manusia kayak gitu ya. Jadi itu, jadi musibah keburukan itu bisa jadi kodok memang benar-benar ujian, bisa jadi karena itu sebagai akibat ya dari kesalahan yang telah diperbuat oleh manusia atau dosa yang dilakukan oleh manusia kayak gitu ya. Nah, kalau kita sudah ngerti, punya pemikiran seperti ini teman-teman, itu bisa ngeredem gitu. Dari mulai shock, sedih, drop, putus asa, mengeluh, itu bisa balik. Oh iya, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ini dari dosa yang telah kulakukan, dari kesalahanku yang telah kulakukan, atau mungkin itu benar-benar musibah ujian dari Allah kayak gitu. Jadi contohnya yang musibah keburukan yang itu benar-benar ujian dari Allah, kita ambil dari kisahnya para nabi. Kita ambil Nabi Ayub. Siapa sih Nabi Ayub? Kurang apa? Kurang taat apa? Tapi beliau oleh Allah ditimpakan musibah berupa sakit yang itu Masya Allah ya, rusak semua badannya, tinggal hati dan lisannya yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sakitnya itu nggak setengah bulan teman-teman. Itu ada yang menyebut, ada yang 3 tahun, 7 tahun, bahkan 18 tahun lamanya kayak gitu ya. Beda-beda pendapat kayak gitu. Nah, terus kemudian misalkan Ibunda Maryam kurang soleh apa, beliau sampai kemudian oleh Allah ditimpakan dalam pandangan manusia itu buruk ya, bisa ditiupkan roh ke dalam jasad beliau berupa anak janin seperti itu. Tapi kemudian tersingkap setelah janin itu lahir bisa ngomong ketika masih dalam buayan kayak gitu ya. Dan kemudian itu ya, maksudnya itu saya ingin menunjukkan bahwa itu musibah dalam kacamata manusia buruk, tapi itu bukan dari sebab dia melakukan dosa gitu. Tapi ada juga yang itu musibah yang disebabkan oleh dosa oleh manusia kayak gitu. Jadi kita sudah punya pikiran seperti itu ya teman-teman, kita langsung melakukan tazkiyatun nafs. Ya Allah, ampunilah dosa hamba sehingga hamba itu bisa terkena musibah yang seperti ini kayak gitu. Jadi
bisa bisa menghapus bersih bahkan teman-teman rasa shock, sedih dan sebagainya ketika bisa melakukan tazkiyatun nafs, mengembalikan semuanya tadi itu yang pertama pada diri sendiri dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, makanya teman-teman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 itu kita diajarkan doa yang Masya Allah menurut saya doa sangat bagus sekali ya. Teman-teman rahimahullah, mohon maaf ya itu meskipun sudah lewat beberapa menit saya lanjutkan biar sampai habis ke itu selesai gitu. Ya Allah teman-teman, doa ini baca teman-teman ya Allah, doa ini Masya Allah sangat bagus. Kalau tidak salah ingat saya dari penjelasan yang pernah saya dapatkan bahwasanya ayat ini diterima Rasulullah SAW mulai dari 284 kalau nggak salah itu ya sampai 286 itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj kayak itu, ketika Mi'raj kayak itu Masya Allah. Doanya itu yang di situ di ayat ini 286 itu apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, kita memohon kepada Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, la janganlah tu'akhidna engkau menghukum kami in nasina jika kami itu lupa au akhtana atau kami itu salah. Nah, ini loh teman-teman. Sudah manusia itu memang tempatnya khotok wanisian, tempatnya salah dan lupa kayak gitu ya. Dan bisa tadi kalau dikaitkan dengan An-Nisa 79 bisa jadi salah dan lupa kita tadi itu bisa mendatangkan keburukan kayak gitu untuk menghapus dari dosa kesalahan dan lupa kita tadi itu. Maka kita berdoa ini kayak gitu supaya Allah itu tidak menghukum kita ketika kita itu salah dan lupa kayak gitu. Di sini loh teman-teman tazkiyatun nafsnya, ketika kita itu paham terkait dengan rangkaian tadi itu yang sudah dari awal sampai ini bagian ini saya terangkan di situ ya. Nah kemudian kita bisa mengembalikan itu semua. Baliknya itu bukan kemudian kalau kita sudah memiliki pemahaman seperti ini ketika jadi keburukan itu enggak nuduh sana tring itu enggak teman-teman. Tapi merenung dulu. Oh ya dosa saya apa ya? Dulu saya ngapain ya? Terus ingat lagi, oh iya ayat itu, oh iya ya ayat ini, oh iya ya ayat itu. Itu tazkiyatun nafs kayak itu. Sehingga ketika itu bisa tadi itu nggak boleh kan putus asa seorang muslim itu. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat menjelaskan haramnya seorang muslim itu putus asa dari rahmat Allah itu nggak boleh itu. Jadi kalau kita belajar dari para nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang soleh yang lainnya, mereka kenapa bisa bersabar sampai seperti itu? Mereka sudah memahami hakikat dunia tadi itu teman-teman, dan sudah memahami apa yang Allah timpakan kepada manusia di dunia itu mereka sudah paham, dan bagaimana harusnya mensikapi itu juga oleh Allah sudah diterangkan kayak gitu. Dan alhamdulillah semoga ya yang kita bahas hari ini kayak itu menjadi ilmu yang benar-benar bermanfaat bagi saya maupun teman-teman semuanya ya, baik ketika kita ditimpa kebaikan, nikmat maupun ketika ditimpa keburukan, kita itu bisa langsung mentazkiyah diri kita, mensucikan diri kita. Kalau itu nikmat, dari Allah semuanya, sehingga kita hilang rasa memiliki, rasa sombong dan sebagainya. Dan ketika musibah, langsung ingat, dosaku apa ya Allah sampai menimpakan seperti ini kayak gitu. Atau kemudian ujian ini untuk meningkatkan iman atau apa, kita bisa mentazkiyah diri kita sehingga kita terjaga dari putus asa, lemah, tak berdaya menghadapi dunia. Kita terhindar dari itu semua ketika kita bisa melakukan tazkiyatun nafs tadi itu, insya Allah dengan izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman rahimakumullah kajian tazkiyatun nafs kita untuk hari ini kayak gitu ya. Oh ya, sebelum terakhir mungkin ada ayat yang harus saya bagikan sebentar. Nah teman-teman ya, ini ayat terakhir, surat yang terakhir yang saya berikan untuk kanal hari ini kayak gitu ya. Di situ dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156 itu kelanjutan dari 155 tadi itu ya.
Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, yaitu orang-orang yang benar ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Nah, itulah teman-teman, ketika kita ditimpa musibah ya, yang dalam pandangan kita itu buruk tadi itu, ya gini, atau nikmat pun ya kita kembalinya ya kepada Allah. Sungguhnya semuanya milik Allah ya gitu ya. Jadi ini ucapan ini bagian dari tazkiyatun nafs teman-teman ya. Kalau ini diucapkan kita tahu artinya, maknanya, itu bisa menghilangkan shock akibat tertimpa sesuatu yang tidak nyaman dari hati tadi itu ya. Dan ataupun keputusasaan, mengeluh, ataupun ketidakberdayaan yang lainnya kayak gitu ya. Dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya, setiap mukmin yang beriman itu oleh Allah akan ditunjuki hatinya ketika dia ditimpa oleh suatu musibah ya gitu. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai hamba yang beriman hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri teman-teman kanal hari ini, kajian online hari ini, dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan untuk kanal hari ini saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.